Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala bertanjawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amma ba'd. Dumateng para pinsepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, derek, adik-adik, anak-anak, semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk menanti datangnya sholat maghrib atau berbuka. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk puasa Yaumul Ramadan. Dan pada sore hari ini kita sampaikan atau telah sampai bab iktikaf. Kalau kemarin kita sampaikan mengenai puasa, dalam berbuka puasa. Pada malam hari ini atau sore hari ini kita dari bab iktikaf, dan insya Allah nanti zakat. Satu, dari Ibnu Umar adalah Rasulullah SAW beriktikaf di masjid pada hari-hari ke-10 akhir Ramadan, sejak tanggal 20 ke atas. Bermonggo saderengipun berarti mempersiapkan diri, mumpung durung sampai tanggal 20. Lah kita ingatkan, dari hadis ini mengingatkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf di masjid pada hari ke-10 akhir Ramadan, sejak tanggal 20 sampai akhir, atau 29 atau 30. Insya Allah pada bulan ini 29 hari. Kita terima hadis atau sunnah dari Rasulullah SAW tentang beriktikaf. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Hal itu beliau tetapkan sampai habis masa hidupnya, sampai wafat. Sampai wafat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan iktikaf. Dan putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam mewarisi iktikaf itu. Kemudian sepeninggalnya juga keluarganya dibangunkan untuk iktikaf, berdiam diri di masjid. Iktikaf itu berdiam di masjid, boleh dengan membaca Al-Quran, boleh membaca tentang ilmu-ilmu agama, boleh dengan sholat sunnah, boleh dengan
berdoa minta ampun kepada Allah bahwa kita itu manusia, berdiam diri di masjid, iktikaf. Kalau sekarang iktikaf boleh tidak? Ya boleh. Dari awal Ramadan beriktikaf kapan saja pun boleh. Kapan saja boleh iktikaf di masjid. Syaratipun nek putri nggih katahipun nggih bersih. Dari haid, dari nifas bersih dari najis, yang penting bersih. Terus menika Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Hal itu beliau tetapkan sampai habis masa hidupnya, sampai wafat, sampai meninggal. Dan para istri atau yang putri-putri pun, istri beliau Rasulullah SAW memarisi pikantuk warisan iktikaf itu sepeninggal beliau Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah adalah Nabi Muhammad SAW iktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Bahkan beliau tingkatkan menjadi 20 hari iktikaf, malah sampai 20 hari. Ada yang 20 hari beriktikaf pada tahun wafatnya. Di selalu Kanjeng Nabi Muhammad iktikaf di masjid. Hadis riwayat Bukhari. Menika ngingi bab iktikaf. Lajeng keistimewaan menjamu orang yang berpuasa, menyediakan berbuka. Kanggenipun wong sing menyediakan buka bagi orang yang berpuasa dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi Muhammad SAW, man fatoroso iman kana lahu misru ajrihi ghaira annahu layung kosu min ajri soimi sayun, rawahu Tirmidzi. Barang siapa sing sapa wonge menjamu, menyiapkan makanan orang yang berpuasa, memberi buka yang berpuasa, maka pahala baginya seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Orang ngurangi karo sing wong poso, mboten dipun jibuke wong sing poso, mboten. Nah, niku wong sing maringi poso di sapa sing maringi menyiapkan berbuka, menyiapkan makanan orang yang berpuasa, tiyang menika pikantuk pahala padha karo sing poso, entuk pahala. Orang ngurangi karo wong sing poso niku wau mboten dikurangi, wah dijupuk pahalane. Karang bukane kowe diwenehi tiyang, lajeng dipun pendhetake kalian tiyange wong sing poso, mboten piyambak. Sing poso isih wutuh pahalanya orang yang berpuasa, mboten dipendhetke mriku mboten. Lah nek ngono ya menang wae, ra poso wae. Ra poso wae. Aku tak ra poso. Aku entuk pahala karo wong sing poso kae padha kok. Mboten. Nggih. Menika pahala piyambak, dadi pahalanipun bagi orang yang berpuasa wis entuk pahala dhewe poso, tambah memberi buka orang yang berpuasa pikantuk pahalane dobel. Menika tiang yang menjamu orang yang berpuasa. Yang kedua,
Dari Ummi Umarah Al-Ansori bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumahnya, lalu ia menghidangkan makan kepada beliau SAW dan sabdanya, makanlah kamu Ummi Umarah. Jawabnya, maaf Rasul, aku tengah berpuasa. Kemudian sabdanya bahwasanya para malaikat memohonkan rahmat atas orang berpuasa yang menjamu. Di wong sing banyu menjamu orang berpuasa menika para malaikat memohonkan rahmat atas orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. 4 menit lagi ya. Terus menika karena kultum menjelang berbuka tidak panjang-panjang. Bermurah hati ketika berdermawan, amal ma'ruf dan meningkatkan di dalam bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas katanya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bermurah hati. Kanjeng Nabi Muhammad itu paling bermurah hati sendiri. Loman, Kanjeng Nabi Muhammad lomo, suka memberi terutama dalam bulan Ramadan. Nek bulan Ramadan lebih lomo maneh. Hari-hari biasa we lomo, tapi bulan Ramadan tambah lomone nemen. Hal itu beliau meningkatkan ketika bertemu dengan Jibril. Seorang Jibril, ada orang bertemu dengan Jibril, Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril, sedang Jibril menemui beliau setiap malam saben bengi. Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dan beliau membaca Al-Quran, monggo. Tiap malam membaca Al-Quran, siang, malam, sore, pagi boleh. Yang penting membaca Al-Quran atau tadarus di hadapannya. Sungguh ketika itu beliau tingkatkan sifat pemurahnya melebihi himbauan angin sepoi-sepoi. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang terakhir pramila kepanjen sami palango siap yang terakhir di bulan Ramadan nanti menunaikan zakat ya. Tadi malam sudah rapat dari takmir Masjid Al-Furqon ya. Kewajiban membayar zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan sholat 5 waktu dan bayarlah zakat, baik zakat harta atau fitrah. Zakat mal niku umpamipun jenengan kagungan harta emas kurang lebih 80 gram wajib dizakati. Nah, nek zakat pribadi, zakat fitrah lebih awal nggih. Besok ini Al-Furqon lebih awal, tidak pada malam hari raya, tidak boleh. Besok tanggal 28-an sekitar 27 atau sebelum akhir bulan Ramadan palong siap. Insyaallah tanggal 28-an panjenengan siap nyiapaken beras 3 kg. Beras 3 kg. Nah, kalau pertama itu dulu 25, kemudian berkembang 27. Dan ini mengambil 3 kg atau dengan uang berapa Bang? 36 ya? 36.000 rupiah. Jenengan nek ngangge uang arto 36.000 rupiah. Nek ngangge beras 3 kg. Jenengan tapi nggih kebiasaan panjenengan daharanipun napa jenengan nek biasanipun dari Pak Tani nggih, Pak Tani. Biasanipun nggih jangkar nggih jangkar. Nek singo-singo nggih singo-singo monggo, terserah. Niku panjenengan sing biasa kula panjenengan sami dahar. Nek jagung nggih jagung. Sinten sing jagung mboten nonton nggih?
Semanten karena sampun wektalipun maghrib, monggo kita tekani doa kaful majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.